Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Ibu Wiwin dengan materi bilangan pecahan desimal. Nah, pada video sebelumnya Ibu sudah bahas tentang bagaimana pembelajaran di bilangan pecahan biasa, begitu ya. Nah, sekarang kita ke pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu apa sih? Pecahan desimal itu perhatikan di sini ya. Kalau kita bicara tentang bilangan desimal itu kita bisa mempelajarinya dengan memahami nilai tempat dan arti dari penulisan bilangan pecahan. Nah, perhatikan untuk penulisan bilangan pecahan itu adalah dari yang mulai satu angka di belakang koma itu berarti 1/10, kemudian 1/100, 1/1000, 1/10.000 dan seterusnya. Nah, perhatikan, jadi untuk bilangan yang penyebutnya kelipatan 10 ini 1/10 ditulis dengan 0,1. Kalau 1/11 ditulis dengan 0,01, 1/1000 ditulis dengan 0,001, dan 1/10.000 ditulis dengan bilangan 0,0001, gitu ya. Nah, ini untuk nilai tempat pada bilangan pecahan desimal. Jadi perhatikan ketika Ibu punya bilangan 12,034, perhatikan ya, ini penyebutannya bukan 034 tapi 034 karena bukan berupa puluhan ataupun satuan, tetapi dia berupa sepuluhan dan seperatusan. Semakin ke belakang sepernya semakin nilai penyebutnya semakin besar. Jadi dia bukan satuan empatnya, sehingga membacanya adalah 12,034 bukan 12,034 ya. Oke, sekali lagi membacanya adalah 12,034, di mana 12-nya di sini ini adalah satunya ini berupa puluhan, kemudian duanya ini berupa satuan, 2 kali 10 0. Nah, mulai setelah koma 0 adalah 1/10. Kemudian 3 ini 1/100 atau 3 dikali 100 nilainya. Dan 4 nilainya adalah 4 dikali 1/1000. Dan seterusnya ke belakang ya. Jadi kalau habis 4 ada bilangan lagi, jadi 1/10.000 dan seterusnya. Ya itu ya, semoga bisa dipahami tentang pengertian daripada pecahan desimal. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita mengubah pecahan dari pecahan biasa ke pecahan desimal? Nih, Ibu ada beberapa contoh. Contoh pertama adalah bilangan 2/5. Nah, nanti ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan mengalihkan pecahan senama dengan penyebut kelipatan 10. Nah, perhatikan di sini ya, 2/5 itu dikalikan dengan penyebut yang bisa mengakibatkan dia kelipatan 10. Nah, atau kita bisa kelipatan 10 itu menjadi berapa ya? 10, 100, 1000 gitu ya. Nah, perhatikan, apakah kita perhatikan di penyebutnya dari 5 itu bisa dikali berapa sehingga menjadi kelipatan 10 ya, bisa 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, 5 bisa nggak dikali bilangan tertentu jadi 10? Nah, ternyata bisa, yaitu dikali 2. Maka pembilang atau atasnya juga dikali 2, sehingga 2/5 dikali 2/2. Ingat konsep perkalian pecahan, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, sehingga 2 kali 2 itu 4 dibagi 5 kali 2 yaitu 10 atau 4/10. Nah, perhatikan kalau sudah menjadi penyebutnya kelipatan 10, kita tinggal menjadikan bilangan tersebut menjadi pecahan desimal, yaitu dengan menaruh koma di depan, yaitu 0,4. Kenapa 0,4? Karena perhatikan kalau dia itu per 10 tadi ya, per 10 ditulis sebagai 1/10 itu 0,1. Jadi kalau 4/10 itu adalah 0,4. Atau mudahnya kalau misalnya dibagi 10 itu berarti di belakang koma ada 1 angka. Ya. Lagi contoh yang kedua, misalnya Ibu punya 3/8. Nah, 8 itu bisa dikali angka berapa sehingga dia menjadi kelipatan 10? Itu ya, kalau menjadi 10 kan nggak bisa. Kalau menjadi 100 itu berarti nggak bisa, berarti menjadi 1000 dikali 1, 2,
Yang atas juga dikali 125. Sehingga hasilnya adalah 375 dibagi dengan 1000. Nah, ini bisa dijadikan pecahan desimal langsung, yaitu 0,375. Perhatikan, tadi ya, per 1000 bisa ditulis dengan 0, tadi ini 3 bilangan di belakang koma. Lihat, ada 3 ini ada 3 0, jadi ada 3 bilangan di belakang koma, 0,375. Nah, contoh ketiga, 1/25. Perhatikan, 1/25 itu biar penyebutnya kelipatan 10, maka kita kalikan dengan 4/4. Sehingga hasilnya adalah 4/100. Nah, perhatikan, tadi ya, kalau 1/100 berarti di belakang koma harus ada 2 angka. Tapi kita cuma ada punya 4, maka di depannya kita tulis angka 0. Sehingga hasilnya adalah 0,04 ya. Kalau penyebutnya itu 10, berarti di belakang koma 1 angka. Kalau 100 2 angka. Kalau 1000 3 angka, dan seterusnya. Begitu ya. Satu lagi, contoh keempat, 6 3/25. Nah, 6 itu 3/25 bisa ditulis sebagai 6 ditambahkan dengan 3/25. Nah, kita tinggal mengubah 3/25 ini menjadi bilangan desimal gitu ya. 6 ditambah dengan 3/25 dikali 4/4 ya. Jadi 6 ditambah 12/100 atau 6 ditambah 0,12, karena di sini per 100, maka di belakang koma ada 2 angka, 1 dan 2, karena sudah komplit ya. Di sini tidak perlu menambahkan 0 di depan. Sehingga penjumlahannya menjadi 6,12. Oke, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke cara kedua, yaitu cara pembagian panjang. Nah, tadi kita contoh 1 kita punya 2/5, maka 2 dibagi 5 bisa dengan perkalian panjang begini ya. Perhatikan, saat 2 dibagi 5 kan tidak bisa, jadi kita bisa menulis 0, karena tidak bisa ya, kita tambahkan 0 di sini. Nah, jadi tulis 0, tambahkan 0 di belakang angka 2. Kemudian 20 dibagi 5 itu dapat 4. 4 kali 5, 20, dikurangi hasilnya 0. Kalau sudah 0 berarti sudah sampai di situ hasilnya, sehingga 2/5 itu sama dengan 0,4. Lagi contoh yang kedua tadi 3/8 ya. Jadi 3 dibagi 8 yaitu 0, 3-nya kita pinjamkan angka 0. Nah, sehingga 30 dibagi 8 yaitu 3. 3 dikali 8 24, 30 kurangi 24 yaitu 6. Kemudian kita tambahkan 0 lagi. Jadi penambahan 0 pertama setelah koma itu tidak perlu dikasih koma-koma lagi. Jadi langsung tambahkan 0, tambahkan 0, tambahkan 0 begitu ya setelah pengurangan. 60 dibagi 8 itu dapat 7. Nah, sehingga 7 dikali 8 yaitu 56. Kita kurangi hasilnya 4, tambahkan 0 lagi. Jadi selalu tambahkan 0, 0 begitu ya. 40 dibagi 8 yaitu 5. 5 dikali 8 40 sama dengan 0. Sudah ketemu, jadi 3/8 sama dengan 0,375. Sama kan? Mana yang lebih mudah silahkan kalian yang pilih sendiri. Nah, kita contohkan yang ketiga tadi ya, 1 dibagi 25. Perhatikan di sini, kita pertama tulis 0, kita pinjamkan 0 di belakang 1. Nah, 10 dibagi 25 ternyata masih belum bisa. Maka kita tulis 0 lagi di sini. Ya, hati-hati di sini sehingga kita tambahkan 0. Kemudian 100 dibagi 25 yaitu 4. 4 dikali 25 sama dengan 100. Hasilnya 0. Kalau udah 0 udah selesai, yaitu 0,04. Lagi tadi contoh yang keempat, sama ya, 6-nya tidak perlu kita hitung 3 dibagi 25. Nanti kita jumlahkan, 3 dibagi 25 nggak bisa, kita tulis 0, kita kasih 0, kemudian 30 dibagi 25 yaitu 1. Kemudian dikurangi, 30 kurangi 25 yaitu 5, tambahkan 0, 50 dibagi 25 yaitu 2. Sehingga ini kemudian 0. Nah, sisanya 0. Setelah itu berarti 6 tinggal ditambahkan dengan 0,12 yaitu 6,12. Nah, ibu punya contoh yang lain. Misalnya ibu punya 1/3. Nah, perhatikan, 1 dibagi dengan 3.
Nggak bisa ya 0, kasih 0 di belakang angka 1. Jadi 10 dibagi 3, yaitu 3. 3 kali 3 9. Ini 1 lagi kasih 0. Nah, hasilnya adalah 3. 3 kali 3 9, dikurangi lagi 1 lagi. Loh, 1 terus ya, sama ya. Ditulis 3 lagi, maka pasti ke bawah akan sama terus ya. Sama, ini namanya bilangan desimal tak hingga ya. Dia 0,3333 tak hingga sampai berapapun. Nah, jadi perlu hanya ditulis 3 angka saja berulangan begitu ya, kalau dia bilangannya tidak hingga. Oke, bisa ya. Sekarang kalau kita balik, bagaimana mengubah penulisan bilangan pecahan dari bentuk desimal ke bentuk biasa? Nah, kalau berhingga tadi ya, seperti contoh 1, 2, 3, 4 itu dengan sistem nilai tempat. Kalau tidak berhingga, nanti kita manipulasi caranya seperti apa. Nah, tonton video ini baik-baik ya. Yang pertama ini perhatikan A dan B adalah pecahan desimal berhingga ya. Kalau tak berhingga di belakangnya ada titik-titiknya ya. Oke, selanjutnya perhatikan untuk penjawab A dan B itu kita bisa menggunakan penjumlahan dengan nilai tempat, yaitu 0, nilai tempatnya adalah 0, di sini satuan ya. Kemudian 9 adalah 9 per 10, 5 adalah 5 per 100, 4 adalah 4 per 1000. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya, baru kita jumlahkan. Yang B juga sama seperti itu ya. Bisa ya. Atau dengan cara yang lebih mudahnya, perhatikan di sini. Nah, di belakang koma ada berapa angka ini? 1, 2, 3. Maka kita tinggal tulis saja ke sini. Nah, 956 dibagi 1, nolnya ada 3. Ini kan 1, 2, 3. Oke, terus yang ini juga 5,06. Di belakang koma ada berapa angka? 2. Kita tinggal tulis 506 dibagi 100. Itu ya, mudah kan? Nah, sekarang yang C, kalau pecahan tak berhingga. Perhatikan di sini ya. Mana yang tak berhingganya? Ada angka berulang terus ya. Ada angka apa saja yang berulang, yaitu angka 12, 12, 12. Jadi angka 1 dan 2. Ada 2 angka berulang. Oke, ada 2 angka berulang. Nah, 2 angka berulang di sini ini yang akan kita manipulasi ya. Kalau ada 1 angka berulang, itu berarti masing-masing ini ya, N sama dengan ini 1,1212 masing-masing dikali 10. Tapi kalau ada 2 angka berulang dikali 100. Intinya sebenarnya begini. Saya mau tarik komanya di sini. Biar dia ada di sini, berarti kita kalikan dengan 100. Yang kiri dikali 100 yaitu 100 N. Kemudian yang kanan kita kali dengan 100, kita berarti kita tinggal ambil 2 angka di belakang koma 1, 2 menjadi 112,121212 dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita tuliskan lagi di sini, ini lagi bilangan yang sama, 1 dikali N ya. Kalau yang pertama itu dikali 100, yang kedua itu kita kali 1 ya. Atau tetap. Nah, kita tuliskan seperti ini. Kenapa? Nah, tadi ya biar dia itu satuan dengan satuan kita urutkan begini. Kemudian dikurangi. Perhatikan, ini kan sama. Jadi ini hilang. Nah, 100 dikurangi 1 yaitu 99 N sama dengan tinggal 112 dikurangi 1 yaitu 111. Jadi N adalah 111 dibagi 9. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 112 per 9. Atau bisa juga dengan 14 per 33. Oke ya. Oke, contoh lain. Perhatikan ketika ibu punya tadi 0,3333 dan seterusnya. Berarti ada berapa bilangan berulang? Yaitu ada 1 bilangan berulang. Jadi dikali 10. 10N sama dengan 3,3333. Kemudian yang bawah kita kalikan 1. Jadi 1N sama dengan 0,3333. Baru kita kurangi. Nah, yang ini kan sama. 0,3333 semua hilang. Jadi 10 dikurangi 1, 9N sama dengan 3 dikurangi 0, 3. N sama dengan 3 per 9 atau 1 per 3.
Nah, mudah kan? Nah, kalau begini, nah lihat mana yang berulang. Ini kan yang berulang. Perhatikan yang berulang itu mulai dari sini. 456, 456, 456. Ada berapa bilangan yang berulang? 3. Tetapi di sini ada angka 2. Intinya kita garis di sini. Set kita mau ambil di sini. Ada ini ya, maaf di sini ya. Kita sebentar, saya hapus dulu ini salah. Nah, oke. Saya mau ambil di situ ya 456-nya. Kalau mau ambil 456-nya berarti di sini di belakang angka, di belakang koma ada 4 angka. Nah, maka kita kalikan, jadi pengalinya sesuai dengan ini. Di belakang koma ada 4 angka, berarti dikali dengan ini ya, apa namanya, 10.000 atau puluhan dengan nolnya, kelipatan 10 dengan nolnya 4 ya. Karena di belakang koma ada 4 angka ini tadi yang mau kita yang mau kita cari di sini ya. Jadi 2 456, 456, 456, 456. Nah, perhatikan di sini agar yang bawah itu tidak lagi dikalikan 1. Kenapa? Kita mau biar belakangnya adalah koma 456, 456. Biar koma 456, 456, kita perlu tarik garis di sini. Nih ya, sebentar saya hapus dulu. Ini saya hapus semua. Nah, kalau ini saya mau ini ya, ambil biar 4 koma, berarti kan ambilnya dari sini. Nah, padahal di sini nolnya kan koma, di sini saya mau 2 koma. Nah, berarti biar sampai di 2 koma dia harus dikali 10. Jadi yang ini n-nya dikali 10, 10n menjadi 2,456, 456, 456. Yang penting belakangnya ini sama ya. Nanti karena kita mau kita coret. Nah, sekarang kita kurangi sehingga tinggal dicoret aja ini. Oke, sekarang kita yang ini dikurangi ini. 10.000 kurangi 10 yaitu 9.990n sama dengan 2454 ya, sehingga N adalah 2454 ya, ini maaf 254 dibagi dengan 9990. Oke.